Kita coba hidupkan ya. Kapan kita tahu laptop itu LCD-nya apakah rusak atau enggak? Mari kita analisa. Nih, kalau misalnya dia bergaris-garis berwarna-warna, itu garisnya rata seperti yang teman lihat, itu horizontal, ada vertikal, putih, abu-abu. Kalau misalnya dia seperti ini memutih atau berubah-ubah kedap-kedip, itu biasanya LCD-nya yang rusak. Biasanya masalah umum pada LCD laptop itu ada dua. Pertama yaitu kabel LCD yang penghubung dari laptop ke mesin yang disebut dengan kabel fleksibel. Biasanya kalau kabel fleksibel yang rusak, kabel penghubung dari LCD laptop ke mesin, itu tuh pengaruhnya ke warna dari laptopnya, warna dari layarnya, misalnya ungu, pink, atau warna-warna lainnya. Yang lainnya dia nampak kan, tapi secara warna dia berubah gitu. Itu biasanya kabel fleksibel. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini, memutih, ada garis banyak, dan terjadi perubahan-perubahan terus menerus, maka ini disebut kerusakan LCD. Untuk bukti kuat lainnya, untuk memastikan apakah memang LCD yang rusak, bisa kita coba dengan menghubungkan laptop ini ke komputer yang kita punya. Tuh, ibarat kita kuliah kan, kalau misalnya kita yang kuliah, dosen biasanya kan dihubungkan ke infocus kan, jadi dia nggak fokus ke laptopnya tapi ke layarnya. Mari kita coba. Jadi kita ambil kabel VGA, maaf kiri ya, tidak kan. Lalu kita pasang di VGA nya. Tuh. Jadi dapat disimpulkan, kalau misalnya di layar lain dia berhasil, di layar laptopnya sendiri tidak mau, berarti kesimpulannya ganti LCD. Nah, kira-kira seperti itulah cara kita memahami kapan kita harus ganti LCD, kapan kita nggak harus ganti LCD. Kalau misalnya dia berwarna-warni, berarti itu kabel fleksibelnya atau kedap-kedip ya. Kadang-kadang kedap-kedip, kadang digerakkan dia mau, kadang enggak. Biasanya itu fleksibel, digerak giniin misalnya. Kadang diginiin dia mau, kalau kabel fleksibel tuh. Kalau diubah sudutnya nggak mau dia. Itu biasa kabel fleksibel. Tapi kalau sudah parah kayak gini, LCD. Kira-kira itulah cara kita menganalisa LCD laptop. Dan masih banyak lagi yang lain. Tuh berubah lagi dia kan. Mari kita ganti LCD ini. Kita coba buka LCD laptop ini ya. Seperti biasa, LCD itu dia ada pengunci ya. Maaf ya, saya belum punya pengunci HP atau penahan HP, jadi megang dengan tangan kiri. Kita buka bautnya. Setiap LCD laptop itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Tipe dalam arti penghubung dari kabel LCD ke mesin laptop. Jadi kita harus tahu dulu kabelnya seperti apa di dalam ini. Coba buka ya. LCD ini ibarat gelas, dia sangat rapuh dan sensitif ketika berhubungan dengan getaran, terantuk atau banyak hal lah yang membuat dia rusak, seperti terantuk, terjatuh, terimpit, tertekan, dan lain-lainnya. Kita coba buka ya.
Ini karena orangnya ingin cepat, jadi kita berikan pilihan terbaik. Tuh, kita lepaskan. Jadi salah satu cara mengetahui LCD apa yang akan kita beli, kita harus tahu dulu songket kabel fleksibel. Jadi namanya kabel fleksibel ya. Kabel fleksibel adalah, bahasa sederhananya, kabel fleksibel adalah kabel penghubung dari LCD ke mesin laptop yang fungsinya untuk menampilkan ke layar, mengirimkan data supaya tampil ke layar LCD. Tuh, kita coba tanggalkannya. Seperti biasa, sebelum kita menanggalkannya, tanggalkan baterainya. Kita tegakkan lagi. Menanggalkan baterai cukup mudah, tinggal ditekan saja. Maaf ya, ini karena satu tangan. Pakai LCD nya nggak apa-apa trimpet kayak tadi ya, karena LCD ada rusak dia nggak masalah. Sebenarnya kalau menggunakan dua tangan tuh harus rapi kita kerja. Oke, mungkin seperti ini ya dulu cara saya ngambil video. Nah, tanggalnya baterai. Kenapa harus tanggalkan? Karena kalau nggak ditanggalkan baterainya itu bisa membuat konslet, apalagi pas ditanggalkan kabelnya nanti. Nah, nih seperti yang di video kan bisa kita lihat nih, kecil ukurannya kan kabelnya, kabel fleksibel konektor ini ukurannya 30 pin. Kalau agak memanjang dia itu 40. Dan LCD itu ada dua tipe biasanya ya. Yang slim itu artinya tipis dan tebal. Berarti ada dua tipe kan, slim dan tebal, tipis atau tebal. Jadi LCD yang akan kita beli itu adalah LCD yang tipis, yang ukurannya pinnya yaitu konektornya 30. Sip, sekian dulu. Ya, tanggalkan dulu ya. Sebenarnya emang harus pakai obeng pi, nggak masalah ya, tergantung skill ya, beda-beda lah. Tuh. Oke, sekian dulu untuk menganalisa LCD yang akan kita beli. Nanti kita lanjut lagi, kita beli LCD nya dulu. Baiklah, LCD nya sudah sampai, jadi kita buka ya. Oh maaf. Untuk membuktikan apakah LCD yang kita beli tadi sudah benar, tadi kita menyebut 30 pin kan, ukurannya sama kan. Sekarang kita ganti dulu ya. Gantinya cukup pindah posisi saja. Isi tampil yang lama. Letakin. Kasih alas. Maaf. Nah, seperti ini. Kita balikin lagi. Ingat ya, yang tadi baterainya halus tanggal saat pemasangan LCD. Begitu juga charger tadi ya, rasanya charger tadi sudah dimatikan.
Kayak kita pasang ya. Caranya sederhana saja, kita pasang ya. Kita cukup menempel di sini. Setelah itu kita ambil selasi ban, karena ini kan sudah longgar kan, plastiknya sudah ibaratnya nggak kuat lagi, jadi kita perlu perekat baru. Kita cari plastik ya, selasi ban ya, kita tarik ke atas. Setelah itu kita angkat ke atas, kita tempelkan, kita pasang ya. Sekarang kita pasang baterainya. Sebelum pasang baterai kita coba tes hidup dulu. Kita coba tes hidup laptopnya, karena sudah diganti LCD kan. Ini LCD lama ya. Baik, ini LCD lamanya kan. Ini LCD barunya saya ganti. Kenapa nih dimunculkan? Nah, kalau biasanya kita beli LCD itu dikasih segelnya. Jadi kalau habis segel garansi nanti bisa ditanggalkan supaya lebih terlihat baru kan. Ini ibaratnya penutup dari debunya. Kita coba pasang ya. Ini sudah ganti LCD. Kalau di video mungkin nampak kurang pas kan, baru jernih ya kan. Kalau kita ingin membuktikan LCD laptopnya baik, sama-sama baik. Tadi kan kalau sebelumnya pecah di layar LCD kita kan mau. Jadi sekarang kita coba buktikan juga. Jadi kita pasang pula kabel VGA nya.
Tapi fix tadi LCD-nya rusak dan sudah diperbaiki. Oke, sekian video hasil cara memperbaiki cara menganalisa LCD laptop yang rusak, juga cara memasang LCD yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum.